Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 atas nama Susilawati, Hadi Lutfi Hidayat, dan Alvin Salsabil akan menjelaskan materi kelompok 4 tentang sumber hukum Islam yang disepakati, bagian ijma dan qiyas. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan ijma secara bahasa dan secara istilahi dan macam-macamnya ijma. Ijma secara bahasa itu dibagi menjadi dua menurut kitab Al-Luma fi Syarhil Waraqat. Yang pertama memiliki makna sepakat dan yang kedua memiliki makna azam, yaitu bertekad bulat melakukan sesuatu. Sedangkan ijma secara istilahi yaitu kesepakatan ulama yang ahli berijtihad dari umat Kanjeng Nabi Muhammad atas hukum sebuah masalah baru. Maksud dalam kesepakatan di situ sama dalam keyakinan hukum yang ditunjukkan oleh ucapan, perbuatan, ketetapan, atau susunan dari semua atau sebagian unsur-unsur. Contohnya sebagian mengucapkan dan sebagian yang lainnya menjalankan. Dan maksud dari masalah baru itu adalah masalah yang berjenis syar'iyah, atau yang jenisnya itu berupa syar'i, karena masalah ini adalah ijtihad para ahli fikih. Dan macam-macamnya ijma itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ijma qauli. Ijma qauli yaitu suatu ijma di mana para ulama mengeluarkan pendapatnya dengan lisan ataupun tulisan yang menerangkan persetujuannya atas pendapat mujtahid lain di masanya. Sedangkan ijma sukuti atau pembagian yang kedua yaitu ijma sukuti, yaitu suatu ijma di mana para ulama diam, tidak mengatakan pendapatnya, dan diam di sini dianggap menyetujui. Adapun contoh dari ijma-ijma tersebut yaitu diadakannya azan 2 kali dan iqomah untuk sholat Jumat yang dikomandai oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an di masa kekhalifahan beliau. Dan contoh yang lain yaitu dalam masalah waris, yaitu saudara-saudara seibu sebapak baik laki-laki ataupun perempuan yang biasa dikenal dalam ilmu waris yaitu Banu al-A'yan wa al-A'laj, terhalang dari menerima warisan oleh bapak. Dan lebih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Dan itu Pengertian qiyas menurut bahasa artinya menyamakan. Sedangkan menurut istilah, yaitu qiyas adalah menghubungkan suatu perkara yang tidak ada hukumnya dalam nas dengan perkara lain yang ada nas hukum yang mengaturnya karena ada persamaan ilat. Jadi di sini maksudnya adalah mempersamakan hukum suatu perkara yang tidak ada dalilnya dengan hukum yang sudah ada dalilnya karena terdapat persamaan dalam ilat atau alasannya. Yang kedua itu ada rukun qiyas. Rukun qiyas itu terbagi menjadi 4. Yang pertama harus ada yang disamakan atau maqis. Yang kedua harus ada yang disamai atau maqis alaih. Yang ketiga harus ada hukum yang disamai, yaitu hukum maqis alaih. Dan yang terakhir ada alasan atau ilat yang menyatukan antara maqis dan maqis alaih. Yang ketiga itu ada syarat-syarat qiyas. Syarat-syarat qiyas itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, maqis atau yang disamakan harus layak disamakan dengan maqis alaih atau yang disamainya. Yang kedua, ada maqis alaih atau yang disamai memiliki hukum yang tetap. Dan yang terakhir itu ada macam-macam qiyas. Macam-macam qiyas itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada qiyas aula, yaitu qiyas yang ilatnya mewajibkan adanya hukum pada furu' yang lebih utama daripada hukum yang ada pada asal. Misalnya, memukul orang tua sebagai qiyas atas ucapan. Di sini hukum memukul orang tua itu disamakan dengan hukum mengucap atau atau dalam bahasa Arabnya itu dalam Al-Qur'an ya. Artinya sama-sama menyakiti orang tua. Atau di contoh lain ada ayat yang menjelaskan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Artinya di sini mempersamakan hukum minuman keras, whisky, brandy atau yang lainnya yang sejenis dengan khamar. Alasannya karena sama-sama memabukkan.
Macam-macam kias yang kedua itu ada kias musawi, yaitu kias yang ilatnya mewajibkan adanya hukum yang sama pada asal dan furu. Misalnya keharaman merusak harta anak yatim sebagai kias pada keharaman memakannya. Di sini terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 10, Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zolim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Dan yang terakhir itu ada kias adna, atau kias di mana hukum furu lebih lemah keterkaitannya dengan hukum asal. Misalnya mengkiaskan apel pada gandum dalam hal riba fadl. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.